Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isradi, dosen program studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Jakarta. Bidang keilmuan saya adalah teknik transportasi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu perancangan perkerasan jalan dengan menggunakan teknik DIA, D Delivery, E Interaction, and A Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan. Sedangkan pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi selama proses perkuliahan, meliputi metode perkuliahan dan metode pembelajaran yang diterapkan. Dan pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur pencapaian kompetensi dari mata kuliah ini, meliputi metode evaluasi, yaitu untuk mengukur ketercapaian kompetensi mata kuliah. Adapun tujuan pemaparan ini adalah untuk unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah perancangan perkerasan jalan yang merupakan mata kuliah wajib dan harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Berikut adalah deskripsi mata kuliah perancangan perkerasan jalan. Mata kuliah ini menyajikan pembelajaran teori konsep desain perkerasan jalan dan dapat merancang campuran perkerasan lentur, dapat menghitung tebal konstruksi perkerasan lentur dan kaku, serta mengetahui sistem pemeliharaan perkerasan jalan. Topik-topik dalam bidang ini antara lain adalah tahapan pembangunan jalan, perkembangan teknologi jalan dan jenis konstruksi yang ada, karakteristik dan persyaratan aspal dan tanah dasar sebagai bahan konstruksi perkerasan, karakteristik dan persyaratan agregat sebagai bahan konstruksi perkerasan, serta merencanakan campuran sesuai spesifikasi dan interpretasi hasil pengujian. Merencanakan tebal perkerasan lentur, metode analisa komponen atau BM, dan konstruksi langsung serta overlay. Serta merencanakan tebal perkerasan lentur, metode analisa komponen, konstruksi bertahap. Merencanakan tebal perkerasan kaku dengan AAS, ATO, tegangan, regangan, dan defleksi, dan perkerasan 3 lapis. Serta mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi kerusakan jalan serta sistem penanganannya. Selanjutnya, tugas individu kelompok akan diberikan untuk melatih kemampuan sintesis dan justifikasi solusi desain perkerasan jalan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di sini adalah CPMK pertama, mampu menjelaskan teori dan proses teknologi jalan dan jenis konstruksi. CPMK kedua, mampu menjelaskan teori karakteristik dan persyaratan aspal, tanah dasar dan agregat sebagai bahan konstruksi perkerasan. CPMK ketiga, mampu menjelaskan dan merancang tebal perkerasan lentur, metode analisa komponen atau BM, konstruksi overlay dan bertahap. CPMK keempat, mampu merencanakan tebal perkerasan kaku dengan ASTO. Dan yang terakhir adalah CPMK kelima, mampu mengidentifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan serta sistem penanganannya. Kemudian pada proses interaksi mata kuliah perancangan perkerasan jalan ini menggunakan sistem UMB POS atau perkuliahan online sementara atau temporer, di mana mahasiswa menjadi fokus dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah mahasiswa dapat mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan untuk menjadi aktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu bertanggung jawab terhadap proses belajar. Proses pembelajaran dilaksanakan sebanyak 15 kali tatap muka
dengan pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester menggunakan sistem UMB POS. Proses perkuliahan dilakukan dengan cara asinkronus dan sinkronus. Asinkronus menggunakan metode UMB POS dan WA Group, sedangkan perkuliahan secara sinkronus menggunakan media Zoom Meeting. Untuk aspek asesmen, aspek evaluasi, saya akan menilai mahasiswa berdasarkan komponen-komponen evaluasi yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan. Komponen evaluasi ini menggunakan pemilihan acuan pokok pada RPS seperti evaluasi akhir semester, pembobotan masing-masing penilaian CPMK, penilaian tugas-tugas terstruktur berdasarkan rubrik penilaian yang telah dilampirkan pada RPS, serta kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%. Demikianlah penjelasan secara singkat terkait mata kuliah yang saya ampu berdasarkan prinsip DEI. Berikut, saya akan menampilkan salah satu contoh pembelajaran daring menggunakan sinkronus dengan media Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali kita bersyukur pada hari ini dapat berkumpul kembali di perkuliahan kita perancangan perkerasan jalan pertemuan ke-13 ya. Oke, pada pertemuan yang kemarin apa ada yang ditanyakan terkait perkerasan kaku atau perkerasan lentur? Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut dengan perkuliahan berikutnya. Tidak ada, Pak. Belum. Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke, saya coba share ya materinya. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi, ini adalah pertemuan ke-13 ya, terkait dengan identifikasi jenis kerusakan jalan. Ya. Deskripsi perkuliahan ini adalah sesuai dengan CPMK kelima ya, artinya mampu mengidentifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan serta sistem penanganannya. Ya, jadi tujuan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat menentukan jenis kerusakan dan kategori serta penyebabnya. Metodenya adalah ceramah, diskusi dan studi kasus. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah video ya, video terkait pengukuran kerusakan jalan. Mungkin nanti di akhir perkuliahan ya akan kita putar kalau waktunya cukup ya, nanti kita putarkan, kalau tidak cukup kalian putar sendiri di rumah masing-masing ya. Baik, sekarang kita lanjut dulu ke slide berikutnya, pendahuluan ya. Jadi setelah jalan itu dibuka ya, maka beragam pembebanan itu akan terjadi ya pada struktur jalan. Nah, beban utama yang bekerja berupa beban lalu lintas dan komponen-komponen lingkungan, terutama air. Ya, nah, kemarin kan sudah kita jelaskan musuhnya kan air, ya, dan panas atau suhu. Hal tersebut mengakibatkan perlahan-lahan kinerja perkerasan menurun, dan penurunan tersebut semakin cepat terjadi jika kualitas bahan susun jalan tidak terlalu bagus, atau jika pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan tersebut relatif kurang bermutu. Ya, nah, oke. Nah, ini adalah terkait dengan kerusakan jalan. Ya, jadi kerusakan jalan itu ada dua macam, ya. Ada kerusakan secara struktural dan kerusakan secara fungsional. Ya. Nah, jika jalan sudah tidak mampu lagi menanggung beban lalu lintas yang bekerja padanya, ini adalah jenis kerusakan secara struktural. Ya. Terus kalau kerusakan secara fungsional terjadi jika jalan tidak mampu lagi memberikan pelayanan yang diharapkan. Dilihat dari sisi keselamatan atau kenyamanan berkendaraan ya. Nah, jadi ini adalah tugasnya orang sipil juga ya untuk mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan yang ada ya. Nah, kalau kerusakan struktural ini berarti harus dibongkar habis ya, harus dibongkar semuanya. Tapi kalau yang fungsional biasanya dilaksanakan dengan overlay ya, atau dengan tambal ya, atau dengan maintenance periodik dan sebagainya ya. Karena yang rusak adalah fungsionalnya, bukan secara struktural ya. Oke, nah kira-kira
penyebab kerusakan jalan itu apa? Ada yang tahu nggak? Salah satu penyebab kerusakan Odol, Pak. odol ya. Ada yang tahu singkatannya odol apa? Over dimension overload, Pak. Ya betul. Jadi ini memang suatu apa namanya yang berpengaruh di negara berkembang ya, khususnya di Indonesia. Jadi odol ini merupakan salah satu penyebab ya kerusakan jalan ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah ini, jadi ini beberapa kasus ya penyebab kerusakan jalan. Ini tadi saya sebutkan ya. Jadi fenomena yang umum terjadi pada negara berkembang adalah adanya muatan berlebih yang berakibat terhadap fungsi perkerasan pada jaringan jalan akan mengalami kerusakan struktural sebelum umur rencana tercapai. Nah, jadi kalau kita mendesain ya umur perkerasan umurnya 20 tahun, ini 15 tahun tuh sudah hancur atau 10 tahun sudah hancur. Diakibatkan pembebanan yang tadi itu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya gambar-gambar ini. Gambar yang satu ini bisa dibayangin nih. Ini panjang sasisnya ini berapa ya? Ya kan? Nah, ini kalau kita perhatikan nih, kalau ini harusnya dipotong dari sini nih. Nah, ini dipotong ya. Karena terlalu panjang ya. Ini juga sama, ini ada keterangan nih, dipotong. Potong ya. Nah, ini apa namanya ukuran bak atasnya nih. Ya. Nah, ini harusnya dibuang ya. Ukuran bak atas itu dibuang dia. Ya ini. Nah, jadi nggak sampai tinggi segini dia ya. Jadi sudah bebannya lebih ya, ukurannya pun juga lebih ya. Nah, ini salah satu kasusnya ya penyebabnya. Di slide berikutnya ya kita bisa lihat ya. Ini adalah akibat tadi terlalu beratnya beban, akhirnya apa? Jalanan amblas ya akibat adanya odol tersebut ya. Di samping itu ya, selain odol tadi, penyebabnya adalah volume lalu lintas yang susah diprediksi ya, apalagi di negara kita ya, susah diprediksi dia. Nah, kalau kita melihat di buku MDP yang kita share kemarin ya, itu kalau Pulau Jawa itu sekitar 4,8% ya, pukul rata semua di rata-rata. Nah, tapi aktualnya ya pada setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang sampai 7, ada yang sampai 8, ya, ada yang 5, dan ini akan pasti menyebabkan penurunan fungsi tadi ya, fungsi pelayanan keseluruhan dan kinerja jalan ini mengikuti fungsi pertambahan volume dan beban lalu lintas. Ya, oke. Dari sini ada yang mau diskusi dulu kira-kira? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Terkait penyebab kerusakan jalan tadi. Kira-kira ada yang mau tanyakan? Atau ada yang masih mau menyampaikan ide-ide lagi? Salah satu penyebab yang lain apa mungkin kira-kira? Selain beban berlebih sama volume? Ada yang mau disampaikan? Oke. Sistem drainase yang buruk. Betul. Jadi ya, salah satu juga adalah sistem drainase yang buruk. Karena apa? Jadi kalau drainasenya itu buruk, akhirnya airnya tidak bisa mengalir ya, mengalir ke kanan kiri sehingga akan mengendok di permukaan jalan. Nah, jadi jalan itu bukan jadi sungai akhirnya ya kan, karena air akan berada di permukaan jalan. Ini juga salah satu penyebab kerusakan jalan ya, sistem drainase yang buruk. Nah, kenapa ini penting ya mata kuliah terkait dengan identifikasi kerusakan jalan ini? Karena ini adalah merupakan salah satu tugas akhir favorit ya dari kakak-kakak kelas kalian untuk pengambilan data. Karena apa? Karena untuk pengambilan data di sini adalah secara langsung ya, langsung di lapangan. Artinya data primer bisa kita ambil langsung di lapangan tanpa menghubungi tanpa menunggu-nunggu lagi. Kita mau survei pagi boleh, mau siang boleh, mau malam boleh ya, untuk mengukur identifikasi kerusakan jalan tersebut ya. Nah, namun kita perlu tahu ya jenis kerusakan itu semacam apa saja yang ada ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini jadi klasifikasi kerusakan jalan ya. Konstruksi perkerasan lentur itu merupakan salah satu jenis konstruksi jalan yang paling sering digunakan di Indonesia. Jadi paling banyak di Indonesia ini menggunakan flexible pavement ya, atau perkerasan lentur. Terus konstruksi ini disebut konstruksi perkerasan lentur karena bahan ikat yang digunakan adalah berbentuk aspal ya. Nah, di mana aspal merupakan jenis bahan ikat yang bersifat plastis ya, dan memiliki kelenturan dibandingkan dengan semen ya. Nah, kita udah mengetahui ya bahan flexible pavement ini
dia adalah perkerasan lentur ya. Jadi misalnya kita ambil kasus ya, kayak seperti pertemuan yang lalu ya. Jadi begitu ada beban di sini ya. Nah, ini kita anggap beban ya. Nah, permukaan jalan dia akan melentur dia ya. Nah, akan melentur dia. Nah, inilah disebut dengan perkerasan lentur. Tapi begitu roda ini sudah bergerak lagi, dia akan berusaha untuk balik lagi ke atas ya, untuk ke posisinya semula. Nah, tapi yang berbahaya sekali ya, karena terlalu sering dibebanin, akhirnya dia akan terjadi penurunan secara permanen ya. Sehingga ya tadi terjadilah kerusakan jalan ya, terjadi routing ya, atau jalan bergelombang ya, atau bahkan bisa terjadi adanya lubang ya pada jalan tersebut. Nah, untuk menilai suatu kinerja perkerasan jalan dan dapat digunakan sebagai indikator penentuan waktu dan kebutuhan pemeliharaan dengan memprediksi nilai PSI ya. PSI itu adalah Present Serviceability Index pada umur rencana ya. Nah, jadi ini adalah untuk menilai satu ukuran kinerja perkerasan jalan. Salah satu parameternya adalah dengan menggunakan PSI tadi ya. Baik, sekarang kita lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Oke, nah ini adalah jenis-jenis kerusakan jalan. Ya, nah, pertama adalah namanya retak. Ya, retak pun terbagi atas bermacam-macam. Ya, yang pertama adalah retak halus atau retak rambut ya istilahnya, atau hair crack. Nah, jadi retak ini dengan lebar celah lebih kecil atau sama dengan 3 mm. Nah, kita pasti sering menyaksikan ya adanya jalan retak-retak semacam ini ya. Nah, ini adalah akibat adanya penurunan fungsi tadi dia. Ya. Nah, terus yang kedua adalah retak kulit buaya ya, atau alligator cracks. Nah, ciri-cirinya adalah retak dengan lebar celah lebih besar dari 3 mm yang saling berangkai, membentuk serangkaian kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya. Nah, ini seperti gambar yang ada ya, bisa dilihat. Ini adalah namanya alligator crack. Ya, terus jenis kerusakan retak yang lainnya adalah retak pinggir, ya. Nah, retak pinggir atau edge crack, ya. Ini retak memanjang jalan dengan atau tanpa cabang yang mengarah ke bahu dan terletak dekat bahu, ya. Nah, biasanya ini penyebabnya adalah kendaraan yang berat itu dia berada di pinggir, di samping, ya, atau sering parkir di sini sehingga terjadi retak yang panjang pada pinggir atau pada bahu jalan. Ya. Terus yang berikutnya adalah retak sambungan bahu dan perkerasan atau edge joint cracks ya, yaitu retak memanjang yang terjadi pada sambungan bahu dengan perkerasan jalan. Nah, biasanya kalau yang retak sambungan ini adalah berhubungan dengan perkerasan kaku ya, atau rigid pavement ya, karena dia sambungannya kurang bagus ya, sehingga terjadi retak ya. Pernah nemuin nggak kira-kira kalian di sambungan jalan yang rusak itu? Pernah nemuin nggak? Ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah retak sambungan jalan ya, atau lane joint cracks. Ini retak memanjang yang terjadi pada sambungan dua lajur lalu lintas ya. Ini gambar paling bawah. Nah, ini biasanya ini adalah sambungan jalan antara dua macam jenis perkerasan ya. Yang satu menggunakan fleksibel, yang satu menggunakan rigid ya. Nah, biasanya untuk menyatukan ini ada zat kimia khusus dia ya, zat kimia khusus sehingga tidak mudah terpisah dia, ikatannya sangat kuat. Nah, ini bisa jadi ya mungkin zat kimianya nggak merata, kurang bagus sehingga terjadilah retak pada sambungan jalan tersebut ya. Yang berikutnya adalah retak sambungan pelebaran jalan atau widening cracks, yaitu retak memanjang yang terjadi pada sambungan antara perkerasan lama dengan perkerasan pelebaran. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita menyaksikan ya dalam perkerasan jalan, biasanya jalan kan dibuat dulu nih. Tahu-tahu dia kurang lebar, tambah lagi pelebaran ya. Tambah pelebaran jalan. Nah, namun perkerasan lama sama perkerasan baru tuh pasti berbeda dia ya. Nah, ini terjadi karena berbeda mungkin
berbeda jenis materialnya, ya, berbeda waktu perkerasannya, ya, sehingga terjadi retak antara sambungan kedua perkerasan tersebut. Ya, yang berikutnya adalah retak refleksi, yaitu retak memanjang, melintang diagonal, atau membentuk kotak sebagai gambaran pola retakan di bawahnya. Nah, ini yang terakhir ya, retak susut atau shrinkage cracks, yaitu retak yang saling bersambungan membentuk kotak-kotak besar dengan sudut yang tajam akibat perubahan volume pada lapisan permukaan. Ya, jadi bisa jadi ini ya adanya perubahan volume pada permukaan jalan, ya, sehingga dia keringnya tidak serempak, ya, sehingga terjadi penyusutan permukaan jalan sehingga terjadi retak, ya. Sama kalau kita ngecor beton, ya, kalau beton itu kalau kita tidak istilahnya kalau disiram air supaya tidak susut, nah itu jadi kan dia pengeringannya tidak serentak, ya, sehingga terjadi retak, ya. Oke, yang berikutnya adalah distorsi, ya. Pertama adalah retak, kedua adalah distorsi, ya. Jadi distorsi atau perubahan bentuk disebabkan oleh lemahnya tanah dasar atau pemadatan yang kurang pada lapis pondasi, sehingga terjadi tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas. Berbagai jenis distorsi seperti apa? Pertama adalah alur atau routing, ya. Nah, ini terjadi pada lintasan roda kendaraan yang sejajar dengan sumbu jalan akibat terjadinya tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas, ya. Nah, ini seperti pada slide yang pertama tadi, ya. Nah, ini kelihatan sekali, ya. Nah, ini adalah routing sebenarnya, ya. Sering lihat gini, ya. Jadi ini kalau kita bikin penilaian kerusakan, ini nilainya gede sekali, ya, besar sekali pengaruhnya terhadap identifikasi jenis kerusakan jalan, ya. Terus setelah routing ada lagi keriting, ya, atau corrugation. Ini alur yang terjadi dalam arah melintang, ya, akibat rendahnya stabilitas struktur perkerasan jalan. Nah, ini jadi dia bergelombang, ya, sepanjang jalan. Jadi kalau kita taruh kayu, ya, di permukaannya kelihatan seperti gelombang dia, ya. Nah, yang berikutnya adalah sungkur atau solving. Ini adalah deformasi plastis yang terjadi setempat, biasanya di tempat kendaraan yang sering berhenti, ya, atau kelandaian curam atau tikungan tajam. Ya, ini terjadi sungkur atau solving. Misal pada tikungan tajam, ya, kalau kita lihat di puncak, ya, pada tikungan tajam itu mungkin kendaraan akan ngerem, dia akan ketarik materialnya dia, sehingga terjadi sungkur istilahnya, ya. Oke, nah ini kerusakan akibat distorsi yang lainnya adalah amblas, ya. Nah, ini sudah bisa kita lihat. Nah, ini terjadi setempat juga pada ruas jalan. Amblas dapat dideteksi dengan adanya genangan air setempat, ya. Nah, jadi musuhnya adalah air. Jadi ada penurunan, ya, penurunan dari pondasi sehingga terjadi amblas, ya. Nah, yang terakhir adalah jembul, ya, atau upheaval. Ini terjadi setempat juga pada ruas jalan yang disebabkan adanya pengembangan tanah dasar akibat adanya tanah ekspansif, ya. Nah, jadi misalnya tanah di bawahnya itu bergerak, ya, sehingga permukaannya akan bergerak sehingga terjadi jembul dia. Nah, ini salah satu penyebab daripada kerusakan dengan istilah distorsi, ya. Terus yang terakhir adalah cacat permukaan, ya. Jadi cacat permukaan ini, ya, akibat material lapis permukaan atau berbagai jenis cacat permukaan seperti apa saja, ya. Pertama adalah lobang atau potoles, ya. Jadi dia berupa mangkok berukuran bervariasi dari kecil sampai dengan besar. Biasanya tempat berkumpulnya air yang dapat menyebabkan kerusakan semakin parah, ya. Ini lobang, ya, atau potoles sering juga kita temukan, ya. Terus adalah pelepasan butir atau reveling, ya. Ini gambar yang ini. Ini adalah permukaan akibat buruknya material yang digunakan, adanya air yang terjebak, atau kurang baiknya pelaksanaan konstruksi. Terus yang terakhir adalah pengelupasan lapis permukaan atau stripping, akibat kurang baiknya ikatan antar aspal dengan agregat atau terlalu tipisnya lapis permukaan. Nah, ini biasanya terjadi yang bawahnya adalah rigid pavement, di atas dikasih aspal, ya, ikatannya kurang baik, akhirnya terkelupas dia. Nah, terjadi stripping istilahnya, ya. Oke. Yang berikutnya adalah pengausan, ya. Jadi permukaan jalannya ini licin, ya, sehingga mudah terjadi slip yang membahayakan lalu lintas. Nah, yang kelima adalah kegemukan. Wah, ini jangan ada yang merasa tersindir, ya, akibat bleeding, ya, akibat kegemukan. Ini naik dan melelehnya aspal pada temperatur tinggi, ya, akibatnya. Nah, yang paling favorit, ya, paling sering sekali kita temukan, ini yang keenam,
ya. Penurunan pada bekas penanaman utilitas. Nah, jadi misalnya habis dibikin galian buat PLN, tambah lagi nanti PDAM, tambah lagi fiber optik, tambah lagi ya, sehingga terjadi kerusakan pada ini permukaan jalan. Nah, ini kalau penambalannya kurang bagus, akhirnya apa ya tadi? Jalan akan bergelombang ya. Akan rusak dan mengganggu kenyamanan penggunanya ya. Oke, ini tadi adalah jenis-jenis kerusakan yang ada pada permukaan jalan ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu kira-kira sampai sini? Ada yang mau diskusi dulu? Silakan. Pak, Saya mau tanya. Boleh, silakan. Siapa? Farhan dulu deh. Silakan Farhan. Pak. Kan kalau kita lihat dari di slide 4 di pendahuluan itu pembebanan terjadi pada struktur jalan itu kan termasuk dengan komponen lingkungan terutama air ya Pak. Iya betul. Nah, saya nemu artikelnya Pak. Kalau perusahaan Inggris itu Lafarge Tarmac menemukan produk, jadi namanya itu Top Mix Permeable. Jadi dia ini aspal yang bisa menyerap air Pak. Jadi meter perseginya itu bisa menyerap 1000 liter air. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini bisa jadi jawaban nggak Pak dari konstruksi jalan di Indonesia yang ya kita tahu Pak kalau sistem drainasenya masih buruk Pak. Oke. Jadi ini adalah termasuk jenis porus aspal ya, aspal porus namanya. Jadi air akan merembes ke bawah ya. Nah, ini memerlukan konstruksi yang khusus ya. Jadi di bawahnya itu harus ada saluran drainase dulu di bawahnya permukaan tadi. Setelah ada drainase, di atasnya dikasih besi ya. Setelah itu dikasih batu yang banyak ya supaya air bisa merembes langsung ke bawah. Nah, ini memang ya di luar negeri banyak dipergunakan, tetapi untuk beban lalu lintas yang tinggi, yang berat ini nggak bisa ya, kurang efektif. Jadi memang harus drainasenya harus bagus ya. Nah, ini pertanyaan bagus ya Farhan ya. Oke. Yang lain, Cindy tadi mau nanya apa, silakan. Ini Pak, aspal itu jenis aspal itu mempengaruhi jalan juga nggak sih? Oh ya pasti ya. Jadi jenis-jenis aspal itu pasti akan mempengaruhi terhadap kualitas jalan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Oke, saya rasa boleh nanya Pak. Boleh silakan. Terakhir ya. Iya. Pak, berkaitan dengan pertanyaan saya yang tadi Pak. Kan belum lama ini juga sirkuit Mandalika baru dibangun ya Pak ya. Betul. Nah, sirkuit Mandalika itu di aspal itu perancangnya menggunakan metode yang namanya Stone Matrix Aspal. Nah, keunggulannya ini di sini dia lebih tahan gelincir atau skid resistannya lebih tinggi. Nah, yang kedua itu tahan terhadap temperatur tinggi dan beban berat kendaraan. Dia cocok digunakan pada daerah iklim tropis. Nah, Pak, kenapa mayoritas jalan di Indonesia nggak menggunakan metode seperti ini, Pak? Apakah karena masalah biaya atau memang keterbatasan teknologi serta SDM-nya? Oke. Yang jelas terkait biaya ya dan penggunaannya. Jadi kalau untuk yang sirkuit tadi memang dia dipergunakan untuk yang skid resistannya bagus dia ya. Nah, itu jadi supaya tidak mudah tergelincir ya. Kalau tergelincir akan terjadi kecelakaan. Nah, tapi kalau kita gunakan di daerah Pantura ya dengan mobil-mobil yang berat nggak bisa ya. Jadi ya tadi kita pembangunan jalan ini tergantung daripada fungsi apa yang akan kita mau ya, apa yang kita inginkan. Apakah ini buat fungsinya pergudangan ya, atau daerah pantai ya, atau daerah pegunungan. Nah, itu beda-beda semua. Pegunungan turun naik aspalnya beda, dia harus kuat ya. Daerah rata dia beda. Ya daerah pinggiran laut dia beda lagi. Ya, jadi tergantung daripada kegunaan dan keinginan yang ingin direncanakan. Ya, oke. Saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Nanti kita akan adakan absen ya, kita akan absen satu-satu semuanya. Setelah absen nanti Bapak akan bagikan tugas di pos ya terkait dengan studi kasus terkait dengan identifikasi kerusakan jalan tersebut. Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya yang ke-14 terkait dengan perhitungan PCI, SDI dan IRI ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu ya. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.